bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu, bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1988, ada seorang atlet pelari yang berasal dari Kanada yang bernama Silken Laumann. Dia mengalami kecelakaan perahu yang sangat parah. Kakinya hancur dan dokter bahkan meragukan apakah ia dapat berjalan normal kembali, apalagi untuk bertanding nampaknya sangat tidak mungkin. Namun di tengah masa pemulihan yang sangat panjang dan menyakitkan, ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia terus berlatih, berdoa, dan bersyukur atas setiap kemajuan kecil yang dialaminya. 2 tahun kemudian, ia kembali bertanding dan berhasil meraih medali pada tingkat internasional. Kesembuhan tidak terjadi dalam semalam, tetapi semangatnya tetap hidup karena ia memiliki harapan daripada keputusasaan. Saudara, nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika juga lahir dalam situasi yang tidak mudah. Jemaat ini mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Mereka menghadapi tekanan, penolakan, dan penderitaan. Namun Paulus tidak berkata, bersukacitalah jika semua baik-baik saja. Sebaliknya, ia menulis, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa bukan berarti orang percaya harus selalu tertawa atau pura-pura bahagia. Sukacita kita adalah keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali, bahkan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Sukacita itu bersumber dari hubungan yang baik dengan Kristus, bukan dari keadaan yang selalu baik dan menyenangkan. Selanjutnya, Paulus juga berkata, tetaplah berdoa. Maksudnya bukan berdoa tanpa henti selama 24 jam, tetapi hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk saat kita mengambil keputusan. Saudara, dalam keputusan pergumulan dan pekerjaan, hati kita akan tetap terarah kepadanya jika kita berharap kepada Tuhan. Perintah untuk kita berdoa tentulah menjadi perintah yang terus-menerus harus disampaikan kepada orang percaya. Doa menjadi nafas kehidupan orang percaya. Kemudian Paulus juga berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari memperhatikan apa yang dikatakan. Dia tidak mengatakan bersyukurlah untuk hal baik, tetapi dalam segala hal. Artinya, kita tidak bersyukur karena penderitaan itu sendiri, melainkan karena kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah penderitaan. Allah sanggup memakai setiap keadaan untuk membentuk iman kita dan membentuk pengharapan kita. Saudara, ketiga perintah ini saling berkaitan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan memiliki sukacita. Orang yang memiliki sukacita akan terus berdoa. Orang yang tekun berdoa akan lebih mudah melihat alasan untuk bersyukur, bahkan ketika hidup sedang tidak mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah keluarga, atau pekerjaan, atau kesehatan kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak kehilangan sukacita. Jangan berhenti berdoa. Jangan melupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, kita sedang menyatakan bahwa iman kita lebih besar daripada persoalan yang sedang kita hadapi. Marilah kita menjalani setiap hari dengan hati yang penuh sukacita, bibir yang terus berdoa, dan hidup yang penuh dengan syukur. Sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang maha besar. Kasih-Mu yang nyata dan kami terima di setiap hari di sepanjang hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur, berdoa, dan selalu berharap kepadamu. Tuhan, perjalanan hidup kami tidak mudah. Namun jika kami melakukan segalanya dengan berharap pada Tuhan, maka kami akan dimampukan. Berkatilah kami hari ini, segala pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati yang sedang sakit, Tuhan beri kesembuhan, yang mencari pasangan hidup, pekerjaan Tuhan berikan, yang menantikan keturunan juga Tuhan memberikan kepada mereka, agar mereka tidak berputus asa. Yang sakit juga kiranya Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari seluruh jemaat HKBP Tebet. Kami membuka kesempatan dan mengajak seluruh jemaat yang ingin turut melayani dalam pelayanan renungan harian video HKBP Tebet melalui pembacaan ayat firman Tuhan. Melalui pelayanan ini kita dapat bersama-sama memberitakan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan renungan harian setiap harinya. Bagi jemaat yang rindu untuk terlibat, silakan untuk menghubungi tim multimedia atau panitia untuk informasi lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelayanan. Tuhan memberkati.